Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1153. Tidak seperti penonton lainnya, bagaimanapun, Endless Scars, yang duduk di salah satu ruang VIP, dengan hati-hati mengamati desahan kematian di tangan musim panas yang memikat. Semakin dia mengamati senjata itu, semakin besar minatnya. Briswine juga menatap Deathsay, ekspresinya menjadi lebih bijaksana. Tak ada habisnya, bukankah menurutmu senjata itu terlihat seperti senjata yang tercatat di buku kuno? Briswine bertanya. Parti teh tengah malam telah menjelajahi banyak lokasi yang sangat berbahaya. Selama petualangan mereka telah menemukan sebuah buku kuno di lokasi rahasia. Meskipun buku ini tidak memiliki kemampuan yang kuat, namun telah diwariskan sejak zaman kuno. Banyak senjata telah direkam di dalamnya, dan pemain akan mempertimbangkan setiap senjata ini sebagai item dewa. Senjata musim panas yang memikat terlihat sangat mirip dengan salah satu senjata di buku kuno. Kelihatannya mirip, namun sangat berbeda. Namun, saya ragu itu yang asli. Tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, tidak mungkin bagi pemain saat ini untuk mendapatkan senjata itu. Endless Scars membantah dugaan Briswine. Tiba-tiba, Silent March memulai serangannya. Segera, Necromancer mengarahkan Skeleton Knight dan Skeleton Warriors untuk menyerang Alluring Summer dari semua sisi. Dengan cara ini, sang elementalis tidak bisa membela dirinya sendiri maupun bling pergi. Pada akhirnya, Alluring Summer akan dikepung dan dibegal. Saat Ksatria Tengkorak dan prajurit Tengkorak beringsut mendekati musim panas yang memikat, dia menanggapi dengan menggunakan mantra tingkat 1, Badai Salju. Badai Salju kemudian menyelimuti area seluas 10*20 yard, mengubah setiap skeleton warrior yang berada dalam jangkauan menjadi patung es. Kerusakan lebih dari -6.000 muncul di atas kepala skeleton warriors. Musim panas yang memikat mengerutkan kening. Perlawanan magic monster boneka hidup ini jauh lebih tinggi dari yang dia duga. Kecuali dia menggunakan mantra penghancur berskala besar, dia tidak bisa langsung membegal prajurit tengkorak level 42 ini dengan 45.000 health power. Berhentilah membuang-buang energi Anda. Dengan magic resistance dari Skeleton Warriors, kerusakan yang mereka terima dari mantra tingkat 1 berkurang sebesar 70%. Bahkan jika Anda telah beralih ke senjata epik, Anda masih bukan tandingan mereka, kata Silent March, mencibir. Atau apakah kamu pikir kamu bisa menjembatani jarak dengan satu senjata epik yang sangat sedikit? Jangan lupa bahwa saya memiliki staf epik saya sendiri. Petik 2. Begitu Silent March berbicara, 6 tombak tulang putih muncul di sekitarnya sekali lagi. Anda telah menggunakan skill penyelamatan hidup Anda untuk bertahan dari serangan ini. Saya ingin melihat bagaimana Anda bertahan kali ini. Silent March berteriak dan mengayunkan tongkatnya ke bawah. Segera, 6 tombak tulang terbang menuju musim panas yang memikat. Melihat hal tersebut, penonton beranggapan bahwa pertandingan ini telah usai. Mengenai atribut atau kelas dasar, Silent March jauh lebih unggul daripada musim panas yang memikat. Tidak mungkin bagi Alluring Summer untuk mengamankan kemenangan dengan mengandalkan satu staf epik. Ini sudah berakhir. Namun, tim pertempuran Asura tidak kalah dalam pertandingan ini dengan sia-sia. Tanpa keuntungan apapun, kerugian itu bukanlah hal yang aneh. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi kasihan pada tim pertempuran Asura. Meskipun kedua tim pertempuran mendapat dukungan dari persekutuan, perbedaan antara Zero Wing dan Miracle sangat besar. Di kompetisi sebelumnya, tim pertempuran Asura mengandalkan atribut dasar, senjata, dan peralatan mereka untuk meraih kemenangan. Sayangnya, mereka lebih lemah dari tim pertempuran naga jahat dalam segala aspek. Ledakan. Saat ledakan terdengar di medan perang, asap dan debu beterbangan di udara. Silent March mengerutkan kening, bingung saat dia melihat Alluring Summer, yang berdiri di tengah debu dan asap. Musim panas yang memikat hanya menghindari 6 tombak tulang. Sang elementalis tidak repot-repot menggunakan keterampilan untuk membela diri. Tidak ada ahli kelas magic yang akan membuat kesalahan sesederhana itu. 4 tombak tulang telah menyerang Alluring Summer, health powernya turun di bawah 50%. Selama dia meluncurkan tendangan volley lain dengan tombak tulang putih, dia bisa mengambil nyawa sang elementalis. Kenyataannya, bahkan jika Silent March tidak menyerang, tengkoraknya bisa mengalahkan Alluring Summer dengan mudah. Sudah menyerah. Silent March tidak bisa menahan tawa. Menyerah.
Summer yang memikat menggelengkan kepalanya. Sambil terkekeh, dia berkata, saya belum menyerah. Sebaliknya, aku berhutang budi padamu. Terima kasih. Silen Marek bingung. Terima kasih telah menekanmu dengan kekuatanku yang luar biasa. Tidak, desahan kematian ini adalah staf yang sangat istimewa. Hanya ketika health power penggunanya di bawah 50% dapat menampilkan potensi sebenarnya, kata Summer yang memikat. Ketidakberdayaan mengisi suaranya saat dia menatap sabit di tangannya. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu dapat mengalahkanku setelah kamu memiliki kurang dari setengah HP-mu? Silen Marek mau tidak mau menyeringai pada elementalis, memelototi wanita itu dengan penghinaan dan cemoohan. Dia memiliki 3 item epik padanya sekarang, dan semuanya memiliki efek yang mencengangkan. Dia bahkan belum menggunakan salah satu efeknya sejauh ini. Summer memikat sedang bermimpi jika dia pikir dia bisa mengalahkannya dengan beberapa staff epik. Tidak, bukan kekalahan. Sambil terkekeh, Summer yang memikat berkata, ini hanya akan menjadi penindasan sepihak. Silen Marek langsung marah setelah mendengar kepercayaan Summer yang memikat. Mengayunkan tongkat magiknya dengan ringan, dia mengaktifkan salah satu keterampilan staff. Tanda hubung. Amplifikasi mana. Meningkatkan efek dari semua skill yang digunakan oleh kastor sebesar 500% selama 10 detik. Cooldown, 2 jam. Tanda hubung. Sekarang, Silen Marek bahkan cukup kuat untuk menghadapi Grand Lord dengan level yang sama. Segera, 30 tombak tulang putih muncul di sekitar Silen Marek. Terlebih lagi, setiap tombak memiliki kekuatan lebih dari tombak sebelumnya. Penonton tercengang. Sial, ini terlalu dikuasai. Dia terlalu kuat, bahkan 10 orang dari saya tidak bisa melawannya. Apakah ini kekuatan dari wakil komandan Legiun Api Penyucian? Jika para pemain ini berpikir bahwa mereka memiliki harapan melawan seorang ahli seperti Silen Marek, maka sekarang, dia merasa seperti monster yang tak terkalahkan. Ubah menjadi abu, Silen Marek melambaikan stafnya menuju musim panas yang memikat. Siu, siu, siu. 30 tombak tulang terbang menuju elementalis, meninggalkannya tanpa ruang untuk menghindar. Aku sedang menunggu ini. Musim panas yang memikat tidak terganggu di hadapan tombak yang datang. Sebaliknya, dia tampak bersemangat. Mencengkeram Deatsai dengan erat di kedua tangannya, dia mengayunkan senjatanya ke bawah menuju Necromancer musuh. Peng! Suara pecahan kaca mencapai penonton. Ruang sebelum aluring Summer kemudian terbelah seperti 2 bagian dari jendela yang pecah. Setelah itu, baik tombak tulang yang masuk dan legiun kerangka berubah menjadi abu dan debu. Meskipun Silen Marek mencoba mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Penglihatannya memudar menjadi abu-abu sebelum dia tidak melihat apapun kecuali kehampaan hitam. Sebelum semua orang bisa bereaksi, sistem menandakan akhir pertandingan, suara bergema di seluruh arena. Nama pemenang muncul di atas panggung. Victor, musim panas yang memikat. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1154. Serangan macam apa itu? Mata banyak orang membelalak kaget saat menyaksikan tayangan ulang. Namun, bahkan pada akhirnya, mereka belum melihat proses serangan aluring Summer. Dari awal sampai akhir, aluring Summer hanya mengayunkan sabitnya dengan ringan. Setelah itu, ruang sebelum aluring Summer terbelah menjadi 2, membegal Undead dan Silen Marek, yang telah berada 30 yard jauhnya, secara instan. Di domain God, serangan jarak jauh biasanya memiliki indikator lintasan. Misalnya, ketika Silen Marek telah menembakkan tombak tulang putih ke senyuman yang memikat, penonton telah melihat indikator lintasan untuk sesaat, memungkinkan mereka untuk memprediksi di mana serangan akan mendarat. Namun, serangan aluring Summer tidak menunjukkan indikator lintasan apapun. Seolah-olah aluring Summer telah melanda Silen Marek saat dia mengayunkan desahan kematian. Kakak tanpa akhir, aku baru saja menonton tayangan ulangnya beberapa kali, dan aku tidak bisa melihat indikator apapun. Apakah skill aluring Summer tidak menggunakannya? Cloutieren mau tidak mau bertanya. Jika dia menunjukkan siapa yang paling tahu tentang domain lore, maka itu pasti akan menjadi luka tak berujung. Jika Endless Scars tidak mengetahui sesuatu, maka tidak ada orang lain di tim itu yang akan tahu. Anda tidak perlu mencari mereka. Serangannya tidak memiliki indikator lintasan. Mata Endless Scars terlihat dengan kegembiraan saat dia menatap sabit di tangan aluring Summer. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Meskipun ini bukan masalah sebenarnya, saya terkejut melihat bahwa Zero Wing telah mendapatkan senjata seperti itu. Silen Marek tidak kalah tanpa alasan.
Briswine mengangguk setuju dengan kata-kata Endless Scars, ketakutan memenuhi matanya saat dia melihat senjata Alluring Summer. Dia yakin bahwa senjata yang digunakan Alluring Summer adalah replika dari salah satu dari 12 staf legendaris besar Domain God, Deathsay. Adapun senjata itu adalah real deal, itu sangat tidak mungkin. Menurut buku kuno, artikel aslinya telah dihancurkan sejak lama. Bahkan Dewa Pandai Besi tidak bisa memperbaikinya. Karena itu, dia sangat yakin bahwa elementalis Deathsay adalah replika. Namun, tiruannya sangat mirip dengan aslinya bahkan jika itu bisa menggunakan fraktur dimensi. Fraktur dimensi adalah keterampilan yang tidak bisa diblokir. Bahkan kekebalan tidak bisa menghentikannya. Dimensi fraktur mengabaikan jarak dan segala bentuk proteksi. Saat diaktifkan, skill tersebut bahkan akan menembus pertahanan yang tak terkalahkan dan menyerang target secara langsung. Ada desas-desus bahwa desahan kematian yang sebenarnya dapat membegal makhluk apapun di bawah tingkat 6 secara instan. Tentu saja itu hanya rumor belaka. Selain itu, Alluring Summer hanya menggunakan replika. Meski begitu, replika seharusnya tidak memiliki masalah dalam membegal pemain kelas Magic tingkat 1 secara instan. Dia meninggal. Phoenix Rain agak bingung setelah melihat hasil pertandingan. Kemenangan ini terlalu mendadak, dia belum siap untuk hasil seperti itu. Daripada menyebut ini pertandingan PvP, itu adalah tampilan kekuatan sepihak. Sial, mata Tousan Miles memancarkan niat membegal saat dia memelototi Alluring Summer. Dia ingin bergegas ke atas panggung dan membegal sang elementalis kembali ke level 0. Kekalahan tunggal ini telah menggagalkan rencananya untuk memusnahkan tim pertempuran Asura. Dia telah mempertaruhkan banyak sumber daya pada tim pertempuran naga jahat untuk mencapai kemenangan total. Sekarang rencananya telah gagal, mengapa dia tidak marah? Dia bermaksud menggunakan sumber daya itu untuk bersaing memperebutkan otoritas atas Pulau Guntur. Sekarang, bagaimanapun, mereka telah pergi. Dengan sangat cepat, Tousan Miles menenangkan dirinya. Dia menoleh ke Cleanset Maple dan berkata, beritahu Miracle Dragon segera. Saya tidak ingin melihat mereka kalah dalam pertandingan lain. Saya ingin mereka tampil habis-habisan dalam 2 pertarungan berikutnya. Sekarang kemenangan total tidak mungkin lagi, mereka hanya bisa mengalahkan tim pertempuran Asura dan memulihkan kekalahan mereka dari kemenangan kompetisi. Banyak persekutuan besar datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan yang akan datang. Namun, sebelum pelelangan dimulai, banyak dari persekutuan ini akan mencoba peruntungan dan bertaruh pada kompetisi. Selama tim pertempuran naga jahat menang, kemenangan mereka mungkin menggantikan kerugian yang mereka derita. Oleh karena itu, Tousan Miles sekarang menganggap serius kompetisi ini dan menolak memberikan harapan kemenangan kepada tim pertempuran Asura. Namun, dibandingkan dengan amukan Tousan Miles, gelombang terbengkalai hampir menjadi gila di ruang VIP lain. Gelombang terbengkalai telah mempertaruhkan hampir semua sumber daya persekutuannya pada kemenangan lengkap tim pertempuran naga jahat. Dia tidak bisa membiarkan tim kehilangan bahkan 1 pertandingan pun. Sayap 0. Mata gelombang terbengkalai memerah saat dia memelototi kelompok Si Feng di bawah panggung. Zero Wing telah merusak beberapa rencananya sekarang. Dia memutuskan dirinya untuk perjuangan terakhir. Pemabuk, beritahu Kaisar Binatang dan katakan padanya bahwa aku bersedia menjadi Penatua Agung Dewa Jahat. Apalagi, saya akan mengorbankan 1 juta pemain untuknya. Namun, aku ingin kota hutan batu dan sayap 0 dimusnahkan. Petik 2. Guild Leader, Lockhin Drunkard panik atas perintah Abandon Wave. Eselon atas Blackwater Corporation ingin mengembangkan persekutuan. Jika mereka mengorbankan anggota persekutuan, Eselon atas ini tidak akan membiarkan gelombang terbengkalai lolos, terlepas dari posisinya sebagai bantuan terpercaya Tuan Muda Jing. Bersantai, saya tidak akan menggunakan anggota persekutuan kami. Bagaimanapun, hubungi Beast Emperor, kata gelombang yang ditinggalkan. Meskipun mendapat jawaban seperti itu, Lockhin Drunkard masih berpikir bahwa gelombang terbengkalai telah kehilangan akal sehatnya. Beast Emperor adalah orang yang sangat misterius. Setiap kali mereka bertemu, wajah pria itu selalu dibalut perban. Mereka belum pernah melihat penampilan aslinya. Bahkan nama Beast Emperor adalah palsu. Kaisar Binatang telah mencari mereka, menyatakan bahwa dia dapat membantu mereka mencapai hal-hal hebat. Namun, dia punya syarat. Mereka harus menjadi Penatua Agung Dewa Jahat. Setelah mendengar kesepakatannya, mereka meneliti apa artinya menjadi Penatua Agung Dewa Jahat. Hanya setelah menyelidiki masalah ini mereka mengerti betapa mengerikannya menjadi Penatua Agung Dewa Jahat.
Menjadi satu akan membuat mereka menjadi musuh bagi hampir semua orang di dalam game. Selain itu, setelah menjadi Penatua Agung Dewa Jahat, kecuali seseorang menghapus akun mereka dan memulai kembali, mereka akan tetap menjadi Penatua Agung Dewa Jahat selamanya. Selanjutnya, jika NPC menangkap mereka, akun mereka tidak akan berguna. Oleh karena itu, gelombang terbengkalai menolak menjadi Penatua Agung Dewa Jahat, puas dengan melakukan perdagangan dengan Beast Emperor. Cukup, lakukan saja apa yang saya katakan. Aku akan menjelaskan semuanya kepada Tuan Muda Jing. Gelombang terbengkalai dengan dingin memerintahkan saat dia melotot pada Locking Drunkard yang tidak bergerak itu. Dimengerti, tanpa pilihan lain, Locking Drunkard meninggalkan ruangan, pergi ke tempat dia biasanya bertemu dengan Beast Emperor. Saat babak pertama kompetisi telah berakhir, penonton dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke babak kedua. Chapter kedua adalah pertarungan 2 lawan 2. Tidak seperti pertandingan 1 lawan 1, pemain dapat mengandalkan kerja tim untuk menampilkan kekuatan yang lebih besar. Begitu tim pertempuran naga jahat mengumumkan anggota mereka yang berpartisipasi, ekspresi penonton menjadi serius. Mereka tidak mungkin serius, kan? Sepertinya tim pertempuran naga jahat marah sekarang. Mereka mengirim keduanya untuk bertarung. Perjalanan ini sangat berharga. Petik 2. Banyak anggota eselon atas dan negara adidaya besar persekutuan menjadi bersemangat ketika mereka melihat nama-nama perwakilan tim pertempuran naga jahat untuk putaran kedua. Untuk ronde kedua, tim pertempuran naga jahat mengirim penyihir barat, Alice, dan bintang kecepatan, Starstreak. Kedua pemain ini adalah ahli terkenal dari Miracle. Bahkan Super Guild harus menganggap kedua pemain ini dengan sangat serius.